Bab 1051. Pesta Pernikahan, 6. Pasukan yang baru saja keluar dari villa segera berhenti setelah mendengar suara itu. Apa yang terjadi? Nathan sudah merasakan ada sedikit bahaya. White Tiger dengan seksama merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Master, di sekitar semuanya Master. Tempat ini sudah dikepung." Ya, itu benar. Setidaknya ada 1.000 orang, jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Kata Jakub Joanno. Dewa pembunuh yang sudah berkeliaran di medan perang telah merasakan keberadaan penjaga Cassius Clark. "Vermilion, apa yang terjadi?" tanya Nathan. Gugum Clark memanggilnya Tuan Muda Cassius Clark, seharusnya Cassius Clark sudah datang. Jawab Vermilion. "Oke, aku mengerti," kata Nathan. "Kalau begitu mari kita bunuh sekarang?" Jakub Joanno bertanya. "Tidak, kita ganti ke pakaian yang sebelumnya. Untuk saat ini, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku kepada Cassius Clark. Tunggu sampai aku menyerang masuk pintu rumah Clark, aku baru akan mengungkapkan identitasku. Sekarang masih belum saatnya." Jakub Joanno berkata dengan terkejut, "Ah, pemimpin, Anda tidak ingin keluarga Clark mengetahui identitas Anda, tetapi Anda berjanji untuk memberikan kejutan kepada kakak ipar? Apa mungkin masih ingin menyembunyikannya dari kakak ipar?" Yang lain juga menatap Nathan dengan ragu. Tidak ada pilihan lagi, hanya bisa menunggu lain kesempatan untuk memberitahu Kirana. Terlebih lagi, Cassius Clark tidak mungkin datang dengan tulus mengucapkan selamat atas pernikahanku. Nathan menghela nafas. "Baik, semuanya ganti baju." Segera semua orang berganti kembali ke pakaian mereka sebelumnya. Di atas panggung. Sebelum Nathan datang, "Aku memperkenalkan diriku pada kalian semua. Namaku Cassius Clark, dari klan Clark Gandala." Mendengar ini, semua orang mendengar bahwa Cassius dan Nathan memiliki nama keluarga yang sama. Tidak ada lagi yang istimewa. Lagi pula, tidak ada yang mengetahui klan Clark Gandala. Bahkan Tuan Houghton juga tidak tahu banyak. Hanya Claudia dan Kirana yang ketakutan. Melihat reaksi bingung semua orang, Cassius Clark tertawa. Benar-benar sekelompok orang primitif. Bodoh, sungguh bodoh. Bahkan mereka tidak tahu klan Clark. Hanya Nathan yang tumbuh di lingkungan seperti ini bisa menjadi begitu arogan. Tidak menganggap keluarga Clark sama sekali. Menyedihkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Cassius Clark mencibir, "Kalian mungkin tidak mengenal klan Clark, tetapi aku akan memberitahu kalian, seorang pelayan keluarga Clarkku, Raha Clark, menundukkan seluruh LTH selama hampir 30 tahun. Mendengar ini, semua orang tersentak dan meminta kepastian dari keluarga dari LTH. Tuan Houghton dan yang lainnya mengangguk, memang ada hal seperti itu. Semua orang tercengang. Seberapa kuat keluarga Clark ini? Klan Clarkku di Gandala juga dikenal sebagai keluarga kerajaan pertama Neslandia, pemimpin semua klan," kata Cassius Clark. Dengan penjelasan garis besar ini, semua orang terkejut. James dan lainnya secara bertahap bereaksi. Bukankah Nathan juga bermarga Clark? Mungkinkah memiliki hubungan dengan klan Clark Gandala? Mungkinkah ini kejutan pamungkas yang disiapkan Nathan untuk mereka? Apakah Nathan adalah anggota klan Clark Gandala? James bertanya dengan ekspresi kegirangan. Semua orang menatap Cassius Clark dengan penuh harap. Cassius Clark tertawa dan berkata, "Tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota klan Clark Gandala. Orang-orang ini benar-benar orang-orang kelas rendah. Masih ingin terbang mengandalkan Nathan? Mustahil. Bagaimana bisa orang rendahan yang keluar lingkungan seperti ini dibandingkan dengan dirinya?" Hah. James dan yang lainnya tampak kecewa. Pada saat ini, Nathan kembali ke aula bersama yang lainnya. "Cassius Clark, beraninya kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke pernikahanku?" Nathan menggeram. Bab 1052. Generasi muda keluarga Clark, hanya begini saja. Nathan melihat ke arah Cassius, begitu juga sebaliknya. Keduanya saling memandang, percikan api bertebaran di mana-mana. Di ruang yang tidak luas ini, tatapan mereka seperti pedang tajam yang saling bertubuhkan. Suasana tegang hampir pecah. Ini adalah pertemuan pertama Nathan dengan Cassius Clark. Kedua saudara tiri itu berhadapan seperti musuh lama. Sebuah perasaan yang akrab namun tidak familiar bergejolak. "Apa?
Kamu berani bertatapan mata dengan tuan muda? Cari mati. Para master di sekitar Cassius Clark tidak setuju, segera ingin membunuh Nathan. Di ibu kota Gandala, di wilayah keluarga Clark. Tidak ada yang berani bertatapan mata dengan Cassius Clark seperti itu. Menatap Cassius Clark berarti tidak hormat. Jika Anda tidak menghormati Cassius Clark, maka akan mati. Ini adalah aturan keluarga Clark. Semua orang harus patuh. Tunggu. Pada saat ini, Cassius Clark melambaikan tangannya dan menyuruh pengawal untuk berhenti. Cassius Clark memandang Nathan dan berkata, "Kamu, ternyata lebih buruk dari yang aku kira. Apalagi melihat lingkungan tempatmu berada dan orang-orang yang berhubungan denganmu, semakin mengecewakanku." Senyum Nathan semakin dalam, "Kamu juga mengecewakanku. Kamu hanya bocah brengsek." Meskipun Nathan hanya 2 tahun lebih tua dari Cassius Clark. Namun pengalamannya dalam 6 tahun berada di luar jangkauan banyak orang sepanjang hidup mereka. Bahkan seseorang dengan pengalaman yang kaya seperti Cassius Clark masih harus mengaguminya. Jadi menurutnya, Cassius Clark benar-benar terlihat seperti bocah ingusan. Sangat kekanak-kanakan, masih ingin bersaing dengannya. Dia benar-benar tidak tertarik sama sekali. Mungkin hanya Logan Clark, Katon Clark dan sejenisnya yang bisa menarik perhatian Nathan. Generasi muda dari keluarga Clark, hanya begini saja. Nathan merentangkan tangannya. Hahaha. Tidak marah Cassius Clark justru tertawa. Bagus, sebelumnya aku sudah mendengar tentangmu, Nathan Clark, sangat arogan. Setelah melihatnya hari ini memang rumornya tidak salah. Semua penjaga Cassius Clark tertawa. Mereka semua menertawakan Nathan. Beraninya anak haram, meremehkan Cassius Clark. Apakah otaknya kemasukan air? Benar saja, orang-orang yang tinggal di tempat seperti ini tidak tahu betapa tingginya langit. Pandangan mereka terlalu sempit. Prestasi seumur hidup juga terbatas. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Clark. Cassius Clark menatap Nathan dengan seksama dan bertanya, "Tapi apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatakan ini kepadaku?" "Ada." Tepat saat Nathan hendak mengatakannya, Finley Lane segera menghentikannya. "Saudaraku, jangan bicara omong kosong. Ini tuan muda Cassius Clark, kamu masih kurang memahami tentang keluarga Clark, dengarkan aku, jangan memprovokasi dia." Bahkan saudara baiknya Leon Josiah membujuknya, "Nathan sabar, dia adalah seseorang yang tidak bisa kita singgung." Claudia juga datang ke Nathan dan memintanya untuk bersabar menahannya. Ketika Cassius Clark melihat ini, dia tertawa dan berkata, "Untung saja, masih ada orang pintar. Tahu bahwa keluarga Clarkku sangat hebat?" "Nathan, mereka benar. Aku orang yang tidak bisa kamu singgung, kamu tidak memahami keluarga Clark. Jika kamu tahu lebih banyak, kamu tidak akan berkata arogan seperti ini." Cassius Clark memandang rendah padanya. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Nathan, dan dia menyeringai. Claudia memeluknya erat-erat. "Nak, jangan. Kita tidak bisa menyinggungnya, sabar." Pada saat ini, mata Cassius Clark tiba-tiba jatuh pada Claudia. "Kamu adalah Claudia Wilson." Ceka, terus terang saja, pandangan ayahku saat itu benar-benar buruk. Atau dia buta, bagaimana bisa ayah tertarik padamu? "Oh, aku mengerti, pasti kamu yang menggunakan segala cara merayu ayahku, bukan?" Setelah mengatakan ini, Cassius Clark tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya turun drastis. Bersambung.